Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita pada pagi hari ini masih bisa bertemu kembali dalam ibadah online pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020. Saya berharap jemaat dalam kondisi yang sehat atas semua anugerah Tuhan yang telah berikan pada kita. Untuk itu kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 21 ayat 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Sidang jemaat, kita masuk dalam votum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita mendengarkan nas pembimbing kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 yang menuliskan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Untuk merespon nats pembimbing, kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 64 ayat 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu,
sungguh besar Kau Allahku. Jemaat, saya persilahkan duduk. Doa pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini kami datang dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, seraya mengakui segala perbuatan dosa kami, baik dalam perkataan kami, pikiran kami yang sia-sia, dan perbuatan kami yang tidak memuliakan-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami juga akui bahwa hidup kami belum sepenuhnya mampu untuk menyenangkan-Mu. Bahkan kami masih cenderung untuk menyakiti orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan Yesus, kami mohon belas kasih-Mu untuk mengampuni segala dosa kami, dan baharuilah kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon padamu. Amin. Sebagai bentuk penyesalan atas dosa-dosa kita akan memuji Tuhan kembali dari PKJ 42, 1, 2, dan 3. Ku mohon pengampunan Tuhan atas segala dosa yang banyak ku lakukan, Tuhan, nyata di hadapan-Mu. Teguhkanlah imanku, Tuhan, bimbing tiap langkahku. Jangan biarkan aku, Tuhan, sesat dari jalan-Mu. Kau gunung harapanku, Tuhan, sumber kehidupanku, tempat perlindunganku, Tuhan, dari jerat penggoda. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, marilah kita mendengarkan berita anugerah yang mendasari berita pengampunan dosa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita atas dosa yang telah kita akui, dan berita anugerah terambil dari Matius 26 ayat 28 yang menuliskan demikian. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Selaku pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua yang telah dengan sungguh-sungguh hati mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Sebagai bentuk nyanyian syukur atas anugerah Tuhan, marilah kita meresponinya dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 395, 1 dan 2. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah harinya
yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Setelah kita mendapatkan berita pengampunan dosa, marilah kita mendengarkan berita hidup baru yang mendasari komitmen kita yang telah diampuni dosa kita, supaya kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dan petunjuk hidup baru terambil dalam Yosua pasal 1 ayat 7 yang menuliskan demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kiranya Roh Allah menolong kita semua untuk mewujudkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari dan di seluruh dunia. Amin. Sebagai bentuk pernyataan kesanggupan hidup baru, kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 383, 1 dan 2. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kauku. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita masuk dalam doa sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini.
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan memberkati kami untuk boleh menikmati firman Tuhan, supaya biarlah firman-Mu ini membuat kami menjadi manusia yang penuh dengan kekuatan iman di dalam menghadapi masa-masa seperti ini, dan kami boleh bangkit melihat peluang yang ada, kemudian kami meraih peluang itu bersama dengan Tuhan tentunya. Terima kasih Yesus, kami serahkan waktu kami untuk belajar firman Tuhan dan merenungkannya ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Jemaat silakan menyimak pada bagian Alkitab masing-masing. Saya akan membaca bagi kita semua. Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7, demikian bunyi firman Tuhan. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikianlah bacaan firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, serta memelihara dan melakukan dalam kehidupan hari lepas ke sehari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua, Bapak Ibu semua yang di rumah, tetap dalam kondisi baik dan sehat dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini sebenarnya saya hanya mengulangi khotbah yang ada saya berikan di pertengahan minggu kedua, namun ada sedikit penambahan untuk bisa dibagikan kepada kita semua, di mana tema khotbah hari ini adalah menyingkap zaman meraih peluang. Berbicara masalah hari-hari saat ini, kita melihat semua orang itu bertanya-tanya dan berharap kapan pandemi virus corona ini segera berlalu. Bahkan banyak sekali para pengusaha yang mengalami H2C. H2C itu adalah harap-harap cemas, dan sangat berharap agar situasi seperti ini segera berlalu, dan tentunya segeralah roda perekonomian itu berputar kembali seperti semula. Bahkan gereja-gereja dari yang besar sampai gereja yang kecil itu berharap juga agar dapat kembali beribadah di gedung yang besar, di gedung yang megah, dan bisa bersekutu bersama-sama, bukan lewat aplikasi online yang selama ini kita lakukan. Semua punya harapan seperti itu. Sementara juga para karyawan-karyawan di perusahaan-perusahaan pun juga mengalami kondisi H2C, harap-harap cemas. Karena apa? Karena gelombang PHK sedang menghantui mereka. Sekalipun belum terjadi mungkin atau sudah terjadi, tapi gelombang itu akan menghantui mereka. Tetapi, adakah yang mengetahui kapan pandemi ini akan berlalu? Atau pertanyaan ekstrimnya adalah, yakinkah bahwa pandemi ini akan berlalu? Bagaimana seandainya kalau pandemi ini ternyata tidak akan berlalu atau terus ada? Kasus ini atau kasus COVID-19 ini masuk di Indonesia terhitung mulai bulan Maret, tepatnya tanggal 2 Maret dengan 2 kasus. Dan update terakhir yang saya dapatkan tanggal 10 Juni, totalnya adalah 34.317 kasus. Dari 2 kasus di bulan Maret tanggal 2, kemudian di bulan Juni ini, itu kasusnya menjadi 34.314 kasus. Yang sembuh itu ada 12.129 atau 35,3% kasus. Yang meninggal ada 1.959 atau 5,71% kasus. Dan data mencatat pencapaian tertinggi adalah tanggal 10 Juni kemarin, yaitu satu hari itu bertambah 1.241 kasus.
Inilah fakta lapangan. Inilah yang tidak bisa kita hindari. Kita berharap kurva kasus ini akan menurun, tetapi ternyata juga ada kasus yang naik. Bahkan gugus COVID-19 pusat menegaskan bahwa 80% kasus terinfeksi itu merupakan orang tanpa gejala, yaitu carrier. Inilah sebabnya kenapa kita harus berhati-hati, dan saya menghimbau kepada Bapak Ibu semua untuk menjalankan protokol kesehatan. Harus pakai masker, harus physical distancing, harus rajin cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Ini adalah hal yang harus kita lakukan, mengingat angka pertumbuhannya seperti itu. Tambah-tambah nanti ketika new normal diberlakukan, beberapa tempat strategis akan dibuka, kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi itulah fakta lapangan yang kita dapatkan, melihat angka-angka yang terus naik, dan turunnya pun juga sedikit. Bahkan terakhir data tertinggi adalah 1.000 lebih orang yang mengalami kasus positif. Atau bagaimana jika sebentar lagi virus-virus corona ini akan bermutasi dan kemudian muncul lagi virus yang lebih ganas dari yang sebelumnya. Sudah banyak saya perhatikan di YouTube, ada banyak begitu beredar video, beberapa ahli membahas tentang potensi mutasi dari virus corona ini yang mungkin saja bisa lebih ganas dan mematikan. Itulah realita saat ini Bapak Ibu semua. Inilah kenyataan yang ada di depan kita. Tetapi, mengapa fokus kita hanya pada titik kapan berakhir pandemi ini? Sehingga terkesan kita semua belum bisa move on dari keadaan kita. Mengapa kita hanya membuang energi hanya untuk harap-harap cemas dan tidak memberikan energi dan ruang berpikir untuk memikirkan bagaimana kita bisa eksis di masa yang krisis dan mengubah kesempitan menjadi kesempatan dengan cara mengupgrade diri, melihat semua potensi dan peluang yang ada? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kejadian ini ada unsur diizinkan Tuhan keadaan yang terjadi sekarang ini? Tentu jawabannya adalah ya. Sebab tidak mungkin di bawah kolong langit ini yang bisa terjadi itu di luar izin Tuhan. Semua adalah atas izinnya Tuhan. Nah, jika memang benar ini adalah izin Tuhan yang kita alami situasi seperti ini, tentu saja Dia pasti juga akan memberikan alat bagi kita agar mampu mengatasi persoalan yang menimpa kita saat ini. Coba kita bandingkan dengan 1 Korintus pasal 10-13 yang menjadi nas pembimbing kita pada hari ini. 1 Korintus 10 ayat 13 yang menuliskan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi jelas sekali dikatakan situ, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, solusi. Kita akan diberikan solusi oleh Tuhan sehingga kita dapat menanggungnya. Masalahnya adalah apa dan bagaimana alat yang Tuhan berikan dan bagaimana cara mendapatkannya. Ada kelompok yang justru dalam kondisi terjepit seperti ini yang justru meraih keuntungan yang cukup besar. Kecepatan dan tatapan yang tajam untuk melihat setiap peluang itulah yang menentukan seseorang akan survive di tengah krisis atau malah justru tenggelam bernafas dalam lumpur. Siapa yang pernah berpikir Bapak Ibu bahwa barang-barang yang bernama masker, hand sanitizer, termometer suhu, dan lain-lain, tiba-tiba dapat laku keras dengan harga yang berlipat-lipat. Sebagai penjual online juga mengalami lonjakan permintaan karena kepanikan pasar diakibatkan oleh situasi. Itulah dimaksudkan dengan menyingkap zaman agar dapat meraih peluang di tengah kondisi yang mendesak ini. Memang, peristiwa pedagang masker yang menimbun, kemudian hand sanitizer itu bukanlah poin yang ingin saya tekankan di sininya. Bukan jenisnya, tetapi prinsipnya, yaitu prinsip kecepatan dan tatapan yang tajam untuk melihat setiap peluang. Ini juga dimiliki oleh setiap orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan. Nah, sehubungan dengan hal itu,
kita akan sejenak refleksi diri dan merenungkan bagaimana agar kita dapat melakukan hal tersebut. Khotbah ini tidak akan menyentuh secara detail teknik penyelesaian secara detail dan digeneralisasi karena setiap manusia hidup dalam situasi dan kondisi yang berbeda, baik dalam kultur dan situasi yang secara global sama tetapi detailnya tidak sama. Tapi khotbah ini hanya memberikan suatu dorongan atau prinsip yang sama yang kita lakukan, mendorong kita semua untuk bisa melihat peluang di tengah-tengah kondisi yang saat ini ada. Namun setidaknya dalam khotbah kali ini membongkar kita terlebih dahulu jiwa kita agar siap menjadi penerobos keadaan yang rumit ini. Khotbah ini hanya memberikan api yang kecil dalam kehidupan Anda semua. Dan api ini akan mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama, jika api kecil ini menjadi starter bagi Anda, maka akan ada api yang besar yang menyala dalam kehidupan saudara dan saya. Atau yang kedua, jika api kecil ini dipadamkan, maka selesai sudah perenungan firman Tuhan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ada beberapa langkah persiapan dari dalam yang dapat membuat atau memunculkan api kecil ini yang menjadi bahan perenungan kita pada khotbah kali ini. Yang pertama adalah menyingkap zaman atau pengertian tentang saat-saat yang baik. Situasi saat ini jelas situasi yang sulit. Tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir, hanya Tuhan yang tahu. Namun kita jangan hanya berhenti dengan menunggu dan menunggu saja. Untuk dapat bertahan dalam situasi seperti ini, maka haruslah ada suatu revolusi sikap, revolusi pemikiran, dan revolusi tindakan kita. Penemuan ide-ide kreatif itulah yang disebut dengan istilah hikmat. Ya, hikmat itu muncul karena adanya kedekatan kita dengan Tuhan. Kedekatan dengannya akan membuka hikmat. Di dalam Amsal 1 ayat 7a menuliskan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita berkaca pada masa pemerintahan Daud, setiap kali perang selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Secara rohani jelas itu karena penyertaan Tuhan. Namun bentuknya seperti apa sih penyertaan tersebut? Bentuknya adalah dukungan oleh pasukan Daud yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuatnya, yaitu Bani Isakhar. Kita akan menggali sedikit bagaimana sosok Bani Isakhar ini sehingga dapat kita jadikan pembelajaran dalam kehidupan kita di masa sekarang ini. Kalau kita baca di dalam 1 Tawarik pasal 12 ayat 32 yang menuliskan, dari Bani Isakhar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel, 200 orang kepala dengan segala saudara sukunya yang di bawah perintah mereka. Dikatakan di situ adalah pengertian tentang saat-saat yang baik. Apa yang dimaksud dengan istilah pengertian tentang saat-saat yang baik? Dalam King James Version saya bandingkan dengan terjemahan lain dikatakan, which were men that had understanding of the times. Dalam bahasa sehari-hari diterjemahkan sebagai berikut. Pemimpin-pemimpin ini pandai menentukan apa yang harus dilakukan rakyat Israel pada waktu yang tepat. Di dalam bahasa Ibrani, kata pengertian dituliskan dengan kata bina'ah, yang artinya adalah that had understanding of the times, wisdom, knowledge, atau dalam bahasa Indonesia artinya pengertian, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Jadi orang-orang ini bukan orang sembarangan, orang-orang yang tahu timing yang tepat untuk melangkah. Di dalam Amsal 1 ayat 2 menuliskan, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Di dalam kata bina'ah tadi diterjemahkan kata-kata yang bermakna juga. Menunjuk kepada hikmat yang dalam kitab-kitab sastra hikmat selalu berkaitan dengan sikap takut akan Tuhan. Atau dalam bahasa sekarang ini adalah kecerdasan spiritual atau spiritual question. Oleh karena itu, untuk bisa menyingkap zaman sekarang ini,
Mintalah hikmat Tuhan, karena dialah sumber hikmat itu. Cara minta hikmat adalah dengan takut terhadap Tuhan, dalam arti kata menaati segala perintah-perintahnya dan tidak menyimpang dari jalan yang sudah ditetapkannya. Sebagaimana Tuhan memperingatkan kepada Yosua di dalam Yosua 1 ayat 7 yang menuliskan demikian, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita dilarang untuk melakukan penyimpangan dari jalurnya Tuhan. Sebab tindakan penyimpangan itu adalah dosa. Dan dosa itu adalah penghalang utama untuk menerima hikmat dari Tuhan. Karena dosa menjauhkan kita dari kasih karunia Allah. Mintalah hikmat Tuhan supaya kita bisa menyingkap zaman ini. Yang kedua, meraih peluang. Mengetahui apa yang harus diperbuat. Untuk saat ini nampaknya kita perlu ubah haluan kita. Bukan lagi menunggu kapan corona ini akan berakhir, namun kita harus berbuat sesuatu di tengah-tengah corona ini. Bagaimana mengubah penghalang menjadi peluang, bagaimana mengubah kesempitan menjadi kesempatan, bagaimana bertahan dalam kondisi krisis menjadi tetap eksis. Tentunya adalah dengan bergerak berdasarkan hikmat yang didapat dari Tuhan. Ada kisah yang menarik, pengalaman Ishak, anaknya Abraham, di masa kekeringan mengalami kelimpahan dan menjadi orang yang sangat kaya pada saat itu. Ini menarik, di musim kering dia menjadi orang yang kaya dan kelimpahan di saat itu. Kisah ini tertulis di dalam Kejadian pasal 26 ayat 12-13 yang menuliskan demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Hikmat yang diterima Ishak membuka mata pikirannya dan melihat bahwa ada peluang yang bisa dikerjakan di masa kekeringan. Pada waktu itu Ishak bergerak di bidang pertanian, peternakan, dan langkah awal yang diambil adalah membangun infrastruktur, yaitu menggali sumur-sumur air. Hikmat akan menuntun kita untuk menemukan langkah-langkah yang tepat di saat-saat yang tepat pula. Kita bandingkan di dalam Amsal pasal 1 ayat 4 yang menuliskan demikian. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Hikmat untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Situasi kekeringan yang sedang dialami Ishak kala itu, karena hikmat Tuhan menjadikannya cerdas untuk melakukan apa yang harus dilakukannya saat itu, yaitu membuat sumur-sumur air. Ketika Tuhan sudah memberikan hikmat, maka tindakan selanjutnya adalah melangkah dengan iman. Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia atau mati. Di dalam membangun infrastruktur sumur, Ishak mengikuti jejak dari ayahnya. Abraham, ayahnya Ishak, selain meninggalkan warisan kekayaan, meninggalkan juga hikmat dalam membangun sumur-sumur. Jadi, dengan warisan hikmat ayahnya akan membantu menjadikannya terampil dalam melihat segala sesuatu yang dikerjakannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap perubahan kondisi bagaimanapun yang kita alami saat ini, mari usahakanlah untuk dapat melihat setiap peluang-peluang yang ada dan kemudian bergeraklah dengan penuh keyakinan untuk meraihnya. Pada akhirnya semuanya itu ditentukan melalui perubahan paradigma, berpikir, ditindak lebih cepat dan tepat, itulah manusia unggul. Dalam kehidupan era digital saat ini, semua harus serba cepat, semua harus serba tepat dalam menyiasati setiap perubahan. Istilah milenial yang saat ini adalah move on. Ya, kita harus move on saat ini dari kondisi keterpurukan yang menenggelamkan menuju kepada kehidupan seperti Raja Wali yang sanggup terbang tinggi di atas badai. Bersama Tuhan kita bisa, bersama Tuhan kita mampu. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam menghadapi masa-masa ini, menyingkapi zaman,
dan juga meraih peluang bersama Tuhan kita mampu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Marilah bersama-sama dengan semua orang percaya di sepanjang abad dan tempat kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Dan hendaklah kita dengan penuh keyakinan iman mengucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Saya akan memimpin doa syafaat dan jemaat boleh mendukung di rumah masing-masing. Kita akan akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih firman Tuhan yang hari ini berbicara pada kami, untuk kami harus menyingkap zaman ini dan juga melihat peluang yang ada. Tuhan, kami mohon hikmat-Mu, kami mohon pengertian-Mu Tuhan, supaya kami bisa melaksanakan segala aktivitas kami dalam pimpinan penyertaan Tuhan di masa-masa yang sulit saat ini. Tuhan Yesus, berkatilah senantiasa dalam kasih dan pemeliharaan-Mu, supaya kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami di masa-masa seperti ini. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa dalam syafaat ini, berdoa untuk pemerintah Indonesia, Tuhan tolong, dan Tuhan mampukan agar senantiasa pemerintah bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, memikirkan keputusan-keputusan yang sangat krusial untuk kepentingan medis, juga untuk kepentingan ekonomi yang dihadapi di bangsa ini. Kami percaya Tuhan memberikan mereka hikmat untuk memutuskan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami juga terus berdoa ya Tuhan Yesus, untuk tim medis yang terus berjelilah dalam menghadapi, merawat pasien-pasien yang mengalami virus corona Tuhan. Berikan mereka kekuatan, mereka kemampuan Tuhan di dalam menghadapi dan menjalankan tugas kemanusiaan ini dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para ilmuwan medis Tuhan yang sedang bergelut untuk mencari antivirus atau vaksinnya, agar Tuhan pimpin mereka dalam menangani kasus COVID-19 ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami juga terus berdoa untuk menolong agar gereja-gereja mampu bertahan, juga mampu terus memberikan pembinaan iman kepada jemaat-jemaat di masa-masa pandemi saat ini Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu saat ini. Tuhan mampukan, Tuhan berkati supaya kami dimampukan untuk bisa bertahan, dan berikanlah kami hikmat Tuhan untuk bisa melihat peluang-peluang yang ada di dalam mengatasi pandemi ini, supaya kami bisa melihat peluang di tengah penghalang dan melihat kesempatan di tengah kesempitan, supaya kami bisa bertahan hidup ya Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih, kami percaya dan kami yakin Kau menolong kami. Kami juga terus berdoa untuk jemaat yang sedang mengalami pergumulan, baik yang sakit, Tuhan berkati dengan kesembuhan dari Engkau ya Bapa. Baik juga yang mengalami pergumulan ekonomi, Tuhan berikan mereka rezeki dan pemeliharaan-Mu yang ajaib dalam kehidupan mereka. Baik mereka yang mengalami pergumulan yang lain, pekerjaan karena di PHK Tuhan akibat COVID ini, Tuhan berikan mereka hikmat dan jalan keluar untuk bisa bertahan hidup dalam pimpinan dan penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang, menolong dan memberkati setiap pergumulan anak-anak-Mu di Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan Indonesia dalam pimpinan Tuhan, kami serahkan juga jemaat-Mu dalam pimpinan Tuhan, bahkan pelayan-pelayan-Mu, baik di KPU Sulaiman, juga di gereja manapun berada Tuhan, agar dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk masyarakat Indonesia juga Bapa, di mana new normal yang akan diberlakukan ini Bapa, agar senantiasa bisa dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, tidak menganggap remeh. Kami melihat bahwa angka pasien atau kasus COVID ini terus meningkat ya Bapak setiap harinya. Kami berdoa Tuhan tolong berikanlah kesadaran kepada masyarakat Indonesia untuk bisa mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah.
Ya Tuhan, kami serahkan bangsa ini dalam pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu. Kami percaya Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan menolong umat-umat-Mu. Inilah Tuhan Yesus doa kami, inilah syukur dan permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang juga telah mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membuang kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan sebagai nats pembimbing yang akan mendasari kita dalam memberikan persembahan, kita akan membaca dari Mazmur 54 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Persembahan kita kumpulkan sambil kita memuji Tuhan dari PKJ 216, 1 dan 2. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan ini, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai dengan saat ini. Pemeliharaanmu sungguh ajaib Tuhan. Hari ini sebagai salah satu bentuk kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan menerima dan memberkatinya, yang akan digunakan untuk kemuliaan Tuhan melalui gereja kami. Tuhan, tililah hati kami ini yang telah memberikan persembahan dengan tulus dan penuh kasih, sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan kepada kami untuk memberi. Terima kasih Tuhan. Doa syukur atas persembahan ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, penguasa hidup kami yang menjamin pemeliharaan hidup kami, Yesus Kristus namanya. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392, bait 1 dan 2. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi
melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana firman yang tadi diberitakan bahwa kita harus bisa menyingkap zaman ini dan meraih peluang yang ada. Bersama Tuhan kita mampu, bersama Tuhan kita bisa. Oleh karena itu, supaya kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, mari arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat pengutusan dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita selesai, jemaat dipersilakan duduk untuk bersatu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.